Silakan 3 in 1. Kayak kopi sachet loh, 3 in 1. Iya. Walaupun dia kopi, gula dan susu itu tetap dia kopi. Nggak tahu kenapa dia. Kopi bisa nggak kalau kopi kalau tanpa gula apa namanya? Kopi doang. Kopi pahit. Oh pahit. Tapi kok tetap Bapak kopi? tanpa Kenapa nggak Yesus, bilang Bapak tanpa Yesus bisa dikatakan Tuhan sempurna? zero? Oh enggak. Ya, Berarti no. Tuhan pahit. Oh jadi Bapak tidak berkuasa tanpa Yesus. Waduh. Coba diulang pertanyaannya tadi. Kopi Bapak tanpa gula artinya namanya apa? Kopi apa namanya? Kopi pahit. Baik. Bukan kopi manis. Ya. Maka Bapa tanpa Yesus Tuhan yang sempurna atau tidak? Tidak bisa karena melekat itu kritikalnya. Berarti Bapa membutuhkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Tidak ada istilah membutuhkan. Loh, gini, kamu tanpa makan hidup nggak? Asosiasinya tidak tepat. Kan kita analoginya kopi tadi. Janganlah kopi. Kan tadi saya bilang 3 in 1 kayak kopi aja lu. Iya kata kamu. Terus kamu bilang ya walaupun dia adalah gula, kopi dan creamer, Susu. dia adalah kopi, susu kopi gitu kan. Tetap kopi. Jadi kalau aku diasosiasikan dengan kalau diasosiasikan dengan sesembahan saya enggak kena, not add to add itu tidak Tuhan. Oke, tidak apple to apple. Oke, coba carikan apa yang apple to apple dengan Tritunggal. Rasa-rasanya enggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau begitu Tritunggal nggak rasional. Rasio itu apa ya? Pertimbangan akal. Nah iya, justru itu tidak bisa tidak bisa dengan rasio manusia kita. Lah, bukannya Tritunggal itu konsep, kok nggak rasional? Kalau wahyu nggak rasional wajar, karena itu informasi dari Tuhan. Tapi kalau konsep nggak rasional, kan dia keluar dari konsep, dari kognitif. Apa sih konsep itu, Mbak? Konsep itu hasil produk berpikir manusia. Iya. Nah, Tritunggal itu konsep, bukan wahyu. Yes. Nah, masa konsep nggak rasional? Masa hasil berpikir manusia nggak bisa dipikirkan dengan pikiran? Iya. Dengar, Walaupun itu konsep. dengar, bentar. Kita bedah pelan-pelan. Kita gunakan diksi di sini apa? Di sinilah kata yang harus pertama adalah konsep. Ini pahami secara etimologi ya, konsep. Kita pakai KBBI dulu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide, pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa. Nah, jadi konsep itu tidak bisa dikatakan konsep kalau tidak keluar dari pikiran. Jadi keluar dari pemikiran manusia. Kalau konsep tidak rasional, maka ini bertentangan dengan prinsip. Karena prinsipnya konsep itu keluar dari hasil pemikiran, sementara Tritunggal tidak bisa dipikirkan. Bagaimana mungkin dikatakan konsep? Kalau wahyu ilahi tidak rasional wajar, karena wahyu ilahi bukan berasal dari pemikiran manusia, tapi dari Tuhan yang tak terfikirkan. Paham nggak Iya. di sini? Jadi simpel aja saya jawab, konsep itu kan Allah ini kan Tritunggal ini kan tidak bisa dengan rasio yang sempit di kepala saya. Walaupun itu ada seperti itu, beda dengan oneness, sama sekali tidak bisa dikonsepkan yang mengatakan ya Yesus Bapa, Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus, itu sama sekali. Tapi kalau Tritunggal tidak bisa dengan rasio, walaupun ada konsep seperti ini, tapi itu tidak nyampe, Mbak.
Bro, Kealahan saya itu tidak. tidak bisa, nalar Nah, dan konsep manusia tidak akan sampai. kalau memang tidak akan sampai, kenapa harus manusia yang pertama sekali menggagas Tritunggal, bukan Tuhan? Tidak mungkin, karena manusia kan yang mencari Tuhan. Tritunggal itu pertama sekali digagas sama Yesus atau sama siapa? Manusia. Ya sudah, berarti bisa kan manusia mencapai konsep tentang Tuhan karena dia yang menggagas Ya, tentang Tritunggal? ya di konsep itu dengan rasio Nah, manusia yang kecil itu tidak bisa sampai. pada faktanya Tertullianus sampai kok, dia yang menggagas Tritunggal itu mengatakan uno substansi trit persona. Dengan konsep dikeluarkan oleh manusia itu bukti bahwa itu tercapai oleh manusia. Kalau Ya tidak itu tercapai oleh kan. manusia, maka itu tidak bisa diabstrakkan. Karena konsep sendiri Iya. adalah abstrak dari apa yang difikirkan manusia. Di luar bahasa, ngerti nggak? Jadi kalau Anda Iya. mengatakan, makanya saya punya materi, judulnya adalah Tritunggal itu gagal sebagai konsep. Kenapa? Karena konsep itu hasil berpikir manusia, sementara Tritunggal Iya. tidak terfikirkan. Maka Tritunggal ini Sampai tidak hari bisa ini, dikatakan Mbak. konsep, tapi Tritunggal Sam- ini bisa dikatakan sebagai klaim, klaim yang Sampai tak hari terbukti, ini. klaim yang tak rasional. Nah, otak manusia itu terlalu kecil dan sangat sempit untuk memahami itu, makanya ya tidak bisa diterima sampai menjadi perdebatan. Iya, Warnet. masalahnya adalah Tritunggal itu keluar dari hasil berpikir manusia, Pak, bukan dari Tuhan. Kan Iya. saya bilang tadi, Pak, kalau seandainya Tritunggal itu keluar dari wahyu ilahi, bukan konsep berpikir manusia, dan dikatakan penuh misteri, saya sepakat. Karena apa yang datang dari Tuhan tidak semua bisa terjangkau oleh pikiran. Masalahnya adalah Tritunggal itu bukan dari Tuhan tapi dari manusia. Itu bukti manusia sedang mengkonsepkan Tuhan. Ini bertentangan Jadi dengan definisi bahwa Tritunggal itu misteri. Bagaimana mau dikatakan misteri? Orang Tritunggal itu digagas oleh manusia kok. Artinya ada manusia yang iya, mampu mengabstraksikan tentang Tuhan itu tanpa diberitahukan dari oleh Tuhan. penalaran manusia membaca Alkitab Bible dinalarlah itu, tetapi nalarnya itu juga ternyata tidak sampai, Mbak. Nah, kalau nggak sampai kenapa dikatakan Tritunggal? Nah, siapa yang bisa menelaah dan menyelami kealahan itu? Yang notabene itu roh. Tertullianus dan Athanasius. Iya, itu Dia kan yang konsep mengonsepkan yang ini. tidak juga sempurna itu. Nah, kalau begitu mereka itu orang yang salah karena mereka itu tidak sempurna. Berarti apa yang mereka Lalu sampaikan yang itu tidak perfect benar. yang mana, Mbak? Perfect yang Tidak mana? ada. Tritunggal itu Lah tidak iya. rasional, illogical, unlogic. Beda ya. Unlogic. Tolong, ya, coba. Beyond logic dengan unlogic itu beda. Unlogic itu sama seperti gini. 1+1 sama dengan 1. Itu unlogic, bertentangan. Tidak sesuai. Contoh, jatuh itu ke bawah. Kalau ada jatuh ke atas, maka itu illogical, anomali, bertentangan, tidak lazim, unlogic. Beyond logic, di luar akal. Contoh, dunia makrokosmos dan dunia mikrokosmos tidak semua tercover dengan logik. Kenapa? Karena masih ada misteri di dalamnya. Belum ada manusia yang betul-betul bisa membuktikan seberapa besar alam semesta ini, ukuran Saya jawab alam dulu, Mbak, ya. semesta. Saya jawab dulu. Sebentar, saya lagi menjelaskan, bro. Waduh, panjang Kalau nanti kali. penjelasan, Takut inilah lupa nanti. kenapa Anda disulitkan mendapatkan ilmu karena Anda tidak sabar dengan mendapatkan ilmu itu. Dalam prinsip Islam, orang yang tidak sabar mendapatkan ilmu, dia akan merasakan perihnya kebodohan. Dalam dunia belajar saja, mendapatkan gelar S1 itu perlu 4 tahun. Jadi ketika Anda ingin paham hanya dengan 1 detik saja, Anda nggak bisa belajar, Pak. Karena yang belajar itu tidak menggunakan waktu 1 paket, 1 detik, 2 detik, enggak. Belajar itu selesaikan dulu materi, baru nanti ditanggapi. Bantah kalau keliru, luruskan kalau salah. Sama saja, bantah kalau salah. Tapi kalau apa yang saya sampaikan itu rasional, tapi Anda menolak, maka Anda orang tersesat. Kalau yang saya sampaikan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan dan Anda menolak, Anda yang salah. Saya tidak perlu bertanggung jawab kepada Anda. Saya tadi menjelaskan kalau Tritunggal itu gagal sebagai konsep.
Karena yang namanya konsep dalam KBBI adalah hasil berpikirnya manusia, keluar dari pemikiran manusia. Maka Gini ketika aja, ada udah ya. Gini aja, saya boleh nanya ya. Kira-kira nalar atau logikanya Muslim itu bisa menelaah tentang kealahannya Muslim atau gimana? Oke, penjelasan Allah tentang dirinya itu rasional, diterima oleh akal, tidak bertentangan dengan akal. Tidak ada satupun sifat Allah yang bertentangan dengan akal. Rasional, pertimbangan akal. Contoh, ketika Allah berfirman, Kul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Maka rasional berpikir kita mempertimbangkan, kalau Tuhan itu tiga, tentu dia tidak absolut. Kalau Tuhan itu dua, tentu tidak absolut. Kalau Tuhan itu satu, dialah yang dikatakan absolut. Karena kekuasaan mutlak absolut ada pada dirinya. Tapi kalau ada Tuhan selain dia, maka dia berbagi kekuasaan. Maka ini bukan Tuhan yang absolut kekuasaannya. Itu rasional. Maka pernyataan bahwa kul huwallahu ahad itu rasional, tidak bertentangan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu ar-Rahmanur Rahim. Maka kalau Tuhan memiliki sifat pengasih penyayang, itu rasional. Kenapa? Karena dia memiliki manusia. Kalau dia berlaku zolim, maka itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengabdi kepada sesuatu yang zolim. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia tidak semisal dengan apapun, itu rasional. Pertimbangan akal berfungsi. Kalau dia mirip manusia, berarti nanti manusia disembah juga benar. Kalau dia mirip api, nanti kalau api disembah juga benar, karena Tuhan pernah menyamar jadi api. Ini yang disebut dengan rasional. Ini yang disebut dengan memahami penjelasan Tuhan tentang dirinya yang tidak bertentangan dengan logik. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal loh, tapi Tritunggal itu nggak bisa dipahami dengan akal, berarti ini dusta. Karena Tritunggal sendiri datang dari produk berpikir. Tritunggal bukan dari Tuhan. Bahkan saya mengatakan, seandainya pun ada informasi dari Tuhan yang tidak rasional, itu masih sah. Karena Sudah apa? ya? Karena sebentar kan tadi kan Anda bertanya. Mbak. Aduh, bingung aku Loh. Mbak apa mau ungkapin. Jadi gini Oke, boleh ya? kalau gitu saya singkatin gini deh. Pertanyaan Anda tadi adalah, apakah Tuhan itu rasional? Penjelasan tentang Tuhan itu rasional. Tapi Tuhan itu tidak bisa dikungkung dan dikuasai oleh akal. Pahami dengan baik, penjelasan tentang Tuhan itu rasional. Tapi Tuhan itu tidak bisa dikuasai oleh akal karena beyond logic, bukan unlogic. Beyond Sudah. logic, maka silakan. Di waktu yang sama justru pernyataan Mbak ini juga bertentangan. Misalnya gini, kalau bicara sifat-sifat Tuhan itu kan rasio, bisa diterima oleh rasio kita. Misalnya Allah itu pengasih, penyayang, itu sifatnya dia. Tapi esensinya, keberadaannya di Allah itu, banyak ustadz-ustadznya Mbak Rifa itu mengatakan bahwa sampai mengatakan berislam itu harus dengan logika. Kok bisa dengan logik itu ya? Yang notabene tidak bisa diserupakan, tidak dilahirkan, tidak ini dan itu. Emang kelihatan nggak itu Allah itu? Itulah rasionalnya Allah. Kalau Allah mirip dengan makhluk, maka tidak rasional. Karena nanti bisa dikatakan Tuhan yang berbentuk makhluk. Tuhan saya bentuknya itu bentuk dirinya sendiri dan tidak menyerupai yang lainnya. Kalau dia menyerupai manusia, maka wajar ada penyembah manusia, karena ternyata Tuhan pernah menyamar jadi manusia. Kalau Tuhan itu pernah sebentar, saya ini kan lagi diskusi dengan Anda. Saya bukan orang yang membenarkan logika Anda, tapi saya mengusung logika saya. Kalau menurut Anda logika saya tidak logika, Anda boleh sebutkan apa nama cacat logikanya. Apakah itu ad hominem? Apakah logical fallacy-nya adalah Strawman? Apakah logical fallacy-nya adalah circular reasoning? Anda yang jelaskan. Saya di sini mengatakan penjelasan ketika Allah menjelaskan tentang dirinya itu rasional, tidak bertentangan dengan akal, termasuk penjelasan bahwa dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Rasional, kita menimbang-nimbang dengan akal. Iya juga.
Kalau Tuhan bentuknya Mbak Rifa, manusia berarti itu Tuhan. Astagfirullah bro. Saya Mbak Rifa, bingung dengan Anda. Niat Anda kesini tuh mau ngapain? Mbak Rifa, eksistensi Allah itu apa? Seperti apa? Eksistensi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berkuasa, maha segala-galanya. Hah? Eksistensinya, keberadaannya, maha segala-galanya. Iya. Rasanya ndak saya terima dengan pikiran saya. Karena Anda tidak punya pikiran. Kalau memang Kalau Anda punya pikiran, Anda bukan penyembah Tuhan 3 in 1. Karena 3 in 1 itu sudah Anda akui tidak logik. Ketika Anda mengaku bahwa saya mengatakan Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai'un dan Anda bilang itu tidak logik, karena Anda nggak punya logik. Kalau Anda Telinga punya saya logik, ini Anda kayak tidak. telinga saya ini kayak swasta karena pertanyaan saya itu eksistensi lalu dijawab dengan sifat-sifat. Eksistensi definisinya coba. Eksistensi Keberadaan definisinya Allah apa? itu seperti apa? Nah, Keberadaannya keberadaan apa? Allah seperti apa? Itu meta Tunggu. atau physically? Allah itu ada. Keberadaannya apa? Keberadaannya adalah keberadaan sebagai Tuhan. Keberadaannya di mana? Keberadaannya adalah di sesuatu yang kami tidak tahu dan kami tidak pahami karena belum Itu bisa dikasih dinalar. tahu. Tidak bisa. Tidak. Tadi bilang justru di situlah bisa dinalarnya Allah itu. Karena Ternyata belum tidak. dijelaskan Allah. Kan saya bilang yang bisa dinalar yang sudah dijelaskan Allah. Gimana sih? Kalau yang belum Berarti, dijelaskan Allah kan Allah kami belum memang tidak paham. bisa dinalar, Mbak Rifa. Di Ya memang Kekristenan juga tidak bisa. begitu. Loh siapa bilang di Kristenan Walaupun itu ada munafik? teori dan apa namanya. Bentar, dari bentar, Kristen, bentar. Ini maaf, tidak akan maaf. selesai. Saya terganggu dengan omongan Anda. Di Kristen Tuhan tidak ternalar. Ini bohong. Karena Tuhan Anda terkonsep dengan konsep Trinity. Kan saya sudah bilang, Anda sendiri mengakui kalau Trinity adalah konsep. Bukti kalau Tuhan Anda ternalar dalam otak manusia dengan adanya konsep Trinity. Begini Mbak Trinity Rifa, itu jadi konsep mulai tentang sekarang- Tuhan. Begini Mbak Rifa, mulai sekarang bahwa Tuhannya Kristen itu datang sebagai manusia. Jangan lagi kau mengatakan itu tidak bisa dinalar. Oke, berarti Harus Tuhan bisa Anda dinalar. Oke, Tuhan Karena Anda datang jadi datang. manusia. Berarti Tuhan Anda datang sebagai manusia. Berarti yang menjelma jadi manusia itu Bapa itu, Tuhan itu. Yes, firmannya. Loh, ini gimana ini? Apakah firman Tuhan adalah Tuhan? Firman Tuhan adalah Tuhan, esensinya. Oke, esensi firman adalah pencipta langit dan bumi. Yes, Berarti Bible itu adalah Tuhan. Bible itu Tuhan. Lebih dari itu dia jadi manusia. Bible itu kan firmannya Tuhan, firmannya Allah. Namanya Holy Bible, Holy Book. Berarti Lebih Bible dari juga itu, Tuhan. Ya, lebih dari itu Yohanes 1:14. Berarti Bible pencipta juga. Firman itu Bible itu telah menjadi manusia Yesus. Berarti Bible yang Anda pegang juga pencipta langit dan bumi. Pencipta. Cuma dia dalam bentuk tulisan. Berarti Anda punya Tuhan dalam bentuk wujud manusia, dalam bentuk buku juga ada Tuhannya. Itulah hebatnya kekristenan, Mbak Rifa. Berarti ada berapa Tuhan Anda jelmaannya? Ya firman itu jadi manusia. Beda kan kalau di Muslim itu kan. Yang berbentuk buku kan juga ada, Firman yang berbentuk Allah manusia ya juga ada. jatuh, diturunkan jadi bacaan terus kan. Tidak Kalau ada seperti itu. manusia. Tidak ada, bacaan itu bukan Yohanes 1:12. dijatuhkan, bacaan itu dibawa. Jangan, itu fitnah itu. Jadi Bible adalah Tuhan. Coba saya rekam dulu bentar, saya rekam dulu, ini penting Ya, buat saya. rekam seluruh dunia dengar ini. Bible itu adalah Tuhan karena firman-Nya. Sebentar Allah dulu, dibuka. sabar bro. Saya rekam dulu nih, penting ini buat saya. Oke teman-teman, kali ini kita mendapatkan penjelasan baru tentang agama Kristen, nggak tahu denomnya apa, dari saudara kita 3 in 1. Saudara kita 3 in 1 memahami pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Menurut saudara kita, firman Tidak Allah hanya adalah jadi Allah. tulisan, Firman tidak hanya Tuhan jadi adalah tulisan, Tuhan. tetapi jadi Sebentar, manusia ini Yesus. lagi direkam. Ya Allah, sabar dong. Oke, saudara 3 in 1, tadi Anda mengatakan bahwa semua firman Tuhan adalah Tuhan, itu betul? Yes. Berarti Bible yang adalah firman Tuhan juga Tuhan. Tuhan. Jadi ketika Anda baca Bible, Anda sedang membaca Tuhan. Ya, surat cintanya Tuhan pada diriku. Iya, yang adalah Tuhan.
Tuhan. Jadi ketika Anda meletakkan Bible di ketiak Anda, berarti Tuhan di ketiak Anda. Karena itu tulisan. Yang adalah Tuhan. Yang adalah Tuhan yang sudah jadi manusia Allah, Yesus. Jadi yang jadi buku ini adalah Tuhan juga yang diketekin. Berarti kalau ada Firman Bible diketek, itu telah menjadi manusia. Kekristenan itu firman yang saya selain tanya jadi bukan Yesus yang jadi manusia. Selain Saya yang jadi tulisan Holy Book, Holy Bible, dia telah menjadi manusia. yang kita bahas yang jadi buku. Berarti buku Bible yang diletakkan di ketiak manusia itu Tuhan yang diketekin. Ya, maka definisi Tuhan Oke, itu terima adalah kasih. firman Tuhan saya harus Terima letakkan kasih. pada tempat, Udah. pada porsi yang Terima sebenarnya. kasih. Coba, Jadi kalau kalau Holy ya, Book-nya terima gini, kasih. Pak. Bentar, Ketika saya ada matikan dulu bentar. itu Makasih. si Agustan itu kan tuti Bible itu kan apa jadinya? Berarti Agustan mengentuti Tuhan. Ya, Berarti kalau semoga Agustan itu yang kentuti Bible itu senang di alam sana, Mbak Rifa. berarti kalau seandainya ada yang nenteng Bible di dalam tas, berarti Tuhan di dalam tas. Tuhan di dalam tas. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah susah ya. Ini Pak Rifa. Susah Jadi bawa sembuh ini, sih, Pak. Selin Ever. Tri, jangan menipu kau. Emang kau ketipu kah, bro? Udah nggak usah kepancing, kita berdua aja. Kok you yang kepanasan? Udah susah ya Saya semuanya. diskusi dengan Mbak Rifa, Iya. kok kepanasan? Iya. Gimana? Apalagi Mbak Rifa, lagi puasa ya? Udah itu aja sih. Yang penting kami udah mendapatkan pernyataan beda lagi ya bahwa Bible itu adalah Tuhan. Saya ulang. Kalau Saya ulang lagi bahwa Bible tunggu, itu rekam. Tuhan. Bentar, Firman rekam Allah. dulu. Bentar dulu, rekam Ya. dulu. Bentar. Oke. Bentar. Ini dia dengarkan pernyataan Kristen di abad ini yang berbeda, tapi ini yang disampaikan oleh saudara kita Kristen. Silakan bro. Ternyata Bible itu adalah Tuhan. Silakan disampaikan. Bible itu adalah Tuhan, firman Allah, makanya dibilang Holy Book, Holy Bible. Ketika Rocky Gerung bilang kitab suci itu fiksi, makanya seluruh dunia gemetar. Padahal Rocky Gerung tidak salah, dia hanya bilang Holy Book. Tapi kali Holy Berarti Bible itu disebut adalah Holy Tuhan. Quran, Holy Bible atau Holy Quran, maka ya masing-masing lah gemetar. Tapi kan Ya, dia berarti bilang Holy Bible Book. itu adalah Tuhan. Yes. Oke, dan kalau Bible diletakkan di dalam tas, maka Tuhan ada di dalam tas. Ya, itu bisa dinalar nggak itu? Kira kembali ke nalar. Silakan Anda aja yang punya nalar itu. Nah, Berarti waktu si logika menginjak Bible, maka Tuhan Anda diinjak logika. Logika? Ada akun Islam bernama Logika, dia nginjak Bible. Berarti yang diinjak logika itu adalah Tuhan Anda. Karena itu firman yang telah menjadi manusia, bukan hanya tulisan tapi sudah jadi Oh, ya manusia. udah berarti logika keren kali ya kamu nginjak Tuhannya orang Kristen loh. Karena Bible Iya. itu adalah Tuhan, betul? Iya, menginjak Tuhannya Oke. saya itu. Oke. Makanya tidak boleh saling menghargai aja gitu loh. Berat. Berarti kamu menuhankan buku juga ya, selain menuhankan orang ya? Nah, supaya seluruh dunia dengar, ya kembali lagi definisi Tuhan. Ketika saya taat kepada firman-Nya, saya anggap apa itu? Berarti ketika kamu taat sama guru, kamu menuhankan guru. Ya kalau diizinkan. Waduh, berat ini. Berat. Karena Ya. karena gini, Gelap. Mbak Rifa dengan guru itu kan beda dengan Yesus. Makanya Yesus itu man of God, manusia Allah. Gimana sih? Oh Tuhan kemanusia-manusiaan atau manusia kealah-alahan, malah. Masa apa guru dibilang Allah sih? Gimana? Oh berarti Yesus itu adalah malah, manusia kealah-alahan. Nggak begitu. Ditambah-tambahin. Loh, itu kan Manusia Allah, definisi man of God. manusia Allah itu singkatannya malah. Manusia Allah, man of kealah-alahan. God, God Emmanuel. Kalau di dunia ini Yesus manusia ya itu manusia. God Emmanuel. Iya, manusia kealah-alahan yang disingkat dengan malah. Oh. Lo kok kealahan? Lah katanya manusia Allah, manusia Orang ahli memiliki bahasa sifat Indonesia Allah. itu pasti. Lah saya ini ahli loh bahasa Indonesia loh. Lo kok? Malah artinya adalah manusia kealah-alahan.
Kalau manusia tidak punya sifat kealahan, Pak. Kalau dia punya sifat kealahan, maka namanya udah berubah menjadi malah manusia kealah-alahan atau tuman, Tuhan ke Tuhan, Tuhan ke manusia-manusiaan. Gitu. Palopo lagi tuh, palopo bilang tuman. Tuhan manusia. Emang tuman, Tuhan ke manusia-manusiaan. Jangan, Ini malah, jangan ini nama nyontek-nyontek lah, baru. Mbak Rifa. Punya Tuman itu saya Iya. yang pertama sekali mensondingkan. Bang Palopo dan Bukan Gregoris Palopo. Mana saya. Palopo ya tuh Mbak Rifa? Panggil, Palopo Bang Palopo sudah absen sehat. ya? Ada, beliau Enggak, lagi maksudnya puasa. sudah Beliau absen lagi dari pertiktokan ya? masih ada. Beliau masih semangat dong. Silakan, ada begini Mbak Rifa, pertanyaan. Iya, Bang. kita saling menghargai aja Mbak Rifa, Iya, karena saya yang menghargai. masing-masing punya ini. Ketika diskusi Boleh. gontok-gontokan begini, pada Jangan, dasarnya jangan kita kan gontok-gontokan. punya kasih. Iya. Jangan kita berantem lah, ngapain berantem? Orang Tuhan kita beda, ngapain berantem ya kan? Gitu. Tuhan Bapa kan Yes. ada banyak, ada buku, ada orang. Ya kan? Nah, Tuhan saya cuma satu dan tidak menjelma menjadi apapun, dia tetap menjadi Tuhan gitu. Kalau Tuhan saya bentuk Tuhan, kalau Tuhan Bapak bentuk buku sama bentuk orang. Kalau Tuhan saya nggak pernah jadi orang, kalau Tuhan Bapak jadi orang, kita nggak apa-apa, beda sama Bang. Lakum Mbak hidup Rifa, kembali. kan holy Qurannya itu kan hanya jadi bacaan terus. Beda kalau ke Kristenan jadi manusia, Yohanes 4 Oh, salah. 1:14 itu. Salah. Ya, enggak masalah. Salah. Al-Quran itu bukan hanya jadi bacaan, tapi jadi petunjuk, jadi obat, jadi ruh untuk menghidupkan hati. Makanya Al-Quran itu punya banyak gelar. Asyifa, obat, Al-Huda, petunjuk, gitu. Cukup kali dulu Mbak Rifa ya. Oke, Sebenarnya Bapak. saya lagi ikut Zoom ini cuman karena senang aja mau masuk dan Bapak ngapain kita diskusi. Zoom? Bapak ngapain Zoom? Zoom ada Zoom untuk lokakarya apa nih ya, apa sejarah gerejaku. Yang ngajarin itu siapa? Iya, para senior lah kan gerejaku Oh, Mbak Rifa. senior. Oh iya, boleh Bapak. Gerejaku tuh Iya. kan dari Belanda Mbak Rifa, sebelum merdeka itu berdirinya di Cepuh, Jakarta itu Apa tahun nama gerejanya, Pak? 1923. Nama gerejanya? I don't want to say. I don't want to say. Oke, it's okay. That your privacy, huh? Oke, thank you ya. Oke, Bye-bye. salam toleransi, sehat selalu. Itu saudara kita. Kalau dia bijaksana, kita juga harus bijaksana. Kalau dia baik, kita juga harus baik. Kita tidak boleh menzolimi saudara kita Kristen yang tidak menghujat agama kita. Kita hanya berbagi informasi aja boleh, nggak apa-apa. Tanpa boleh kita menista dan menghina. Ya. Ya. Oke, yang mau bertanya silakan bertanya lagi. Saya naikin lagi deh ya. Yang mau naik silakan ya, saudara-saudara. Duh, si Raja Padoha ini tadi malam gila nih. Dia menghujat Yesus nih. Padoha belajar dulu lah ya. Jangan Halo, ikut-ikut Rifa. ini. Kakak Ripa puasa kah? Puasa. Nanti enggak. Jadi kambuh nanti asam lambung. Aku nggak ada penyakit asam lambung. Nggak ada. Biasanya puasa itu mengakibatkan asam lambung itu, Ripa. Nggak ada, malah menyembuhkan, mengobati banyak Iya. penyakit. Oke Raja Padoha, kalau mau Gimana? belajar aja ya, kalau mau bertanya bertanya. Udah di mute aja Raja Padoha. Iya. Di sini bukan warung tua ya. Almus. Halo Almus. Halo Kak. Halo. Ya silakan, agamanya apa? Agamanya apa Almus? Almus.
Islam Ya Uni. agamanya. Oh, ada yang mau disampaikan, Bro? Eh, ini mau sharing aja sih Uni. Aku kan Boleh. punya teman banyak di non Muslim ya, terutama di Mm-mm. Kristen. Dia tuh selalu bertanya, gini, Kak, kamu kan Muslim. Terus kalau di Muslim itu kan kalau mau masuk, mau mualaf masuk Islam itu kan harus bersaksi membaca kalimat syahadat. Nah itu mereka disuruh bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah itu utusan Allah. Tuh cara bersaksinya seperti apa realnya? Mereka bertanya secara logika dan aku hanya diam aja karena aku juga ilmunya masih kurang. Jadi gimana tuh Uni? Cara bersaksinya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan membenarkan kesaksian itu di dalam hati lalu mengimplementasikan segala persaksian itu. Itu caranya. Aku udah jawab seperti itu nih, cuman mereka Mm. masih kurang puas. Di Bersaksi itu mana? nggak cukup. Tidak. Iya, mereka bilangnya bersaksi itu nggak cukup di dalam hati atau dengan ucapan, tapi dia benar-benar real yang saksi itu dia melihat gitu. Itu namanya menyaksikan, bukan mengikrarkan dan Hmm, bersahadat. Kalau oh gitu ya. menyaksikan itu melihat. Nah, saudara-saudara kita Kristen ini selain mereka itu tidak mengerti arti makna syahadat, mereka tidak Hmm, mengerti arti namanya memberi kesaksian. Tidak setiap kesaksian itu diberikan karena hasil penglihatan, hmm, tetapi juga hasil dari apa yang namanya hasil dari pemikiran, hasil. hmm. Jadi apa yang kamu pernah dengar saksi ahli nggak? Pernah. Saksi ahli itu bicara ketika dia mengatakan seorang pembunuh itu adalah pembunuh bukan karena dia melihat pembunuhan, tapi dengan ilmunya dia bisa menganalisa kenapa orang ini bisa dikatakan pembunuh. Dia menganalisa sama kenapa kita bisa mengatakan Allah adalah Tuhan bukan karena kita melihat Allah, tapi karena kita menganalisa dengan rasional kita, karena kita mengkaji dan mempelajari. Itu yang disebut dengan menyaksikan. Menyaksikan itu bukan hanya melihat. Ya, menyaksikan itu bukan hanya memandang dengan mata, tetapi dalam makna menyaksikan ini adalah menganalisa, membuktikan. Nah, orang-orang ilmuwan mengatakan bahwa atom itu ada. Apakah atom sudah pernah dilihat bentuknya kayak mana? Hmm, Belum ada yang betul-betul melihat atom ataupun daya. Tapi mereka diakui ada. Kenapa? Karena dikaji secara rasional dan secara empirik. Maka Allah juga bisa dikaji dengan empirik keberadaannya, bukan Allahnya, tapi keberadaannya. Dengan cara apa? Mengkaji Al-Quran secara ilmiah, mengkaji ciptaan Allah secara ilmiah. Maka dengan demikianlah kita bisa menyaksikan kebesaran Allah. Kalau kita sudah bisa menyaksikan kebesaran Allah, maka Allahnya ada. Gitu. Jadi salah satu membuktikan kebenaran Allah itu ada dan kita menjadi saksi keberadaan Allah adalah dengan cara membuktikan semua yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan membuktikan ciptaan Allah itu adalah hal yang memang tak akan mampu kita ciptakan. Ini Ustaz Wafi. Ustaz Wafi naik siap, Ustaz. Gitu. siap Uni. Gitu ya. Ya siap Uni, siap. Nah jadi kita sebagai manusia itu harus hati-hati dalam diksi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Nani, lanjut. Lemes Ustaz. Bukan Lemes ya lemes Ustaz. karena masih membayangkan sesuatu yang masih diharapkan setelah adzan gitu. Cil apa takjil. Kristen pun takjil sekarang. Iya war takjil. Dia akun asli Ustaz ya. Iya, cuma karena sudah jadi logonya saya kasih logo semua gitu. Oh ini logo Ustaz Wafi. Iya, logo yang paling dibenci sama Oten nih. Waduh. Lagunya logo Ustaz Wafi gini guys. Ada Arab-Arabnya gitu guys. Ya. Nah jadi begitu ya. Almus kalau teman Kristen mau menjawab gini. Kamu komparasi aja. Maksudnya kalau teman Kristen mau mengingkari penjelasanmu, kamu komparasi gini. Memang kalian mengakui nggak kalau Allah Bapa ada? Karena ada namanya syahadat Nikea. Syahadat Nikea itu adalah kesaksian tentang iman rasuli. Bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, Bapa juga Tuhan. Emang siapa yang udah pernah lihat Bapa dan Roh Kudus? Sama aja seperti itu. Itu ya. Iya siap Uni. Oke, ada lagi pertanyaan lain?
Mumpung ada Ustadz Eh, Wafi di sini, kamu boleh bertanya kepada Ustadz Wafi. Mumpung beliau ada. Ya cukup sih Uni itu aja soalnya memang yang selalu dipertanyakan dengan teman-teman aku yang non Muslim terutama Kristen ya kayak gitu, kata dia ngapain mualaf, sedangkan untuk login itu harus baca syahadat, sedangkan syahadat itu harus bersaksi, kata dia bersaksi itu nggak cukup dengan hati, jadi benar-benar harus melihat kejadian itu baru mereka percaya. Aku cuman senyum-senyum aja, terus kalau aku saranin tanya deh yang lebih pinter ke Ustadz atau apa gitu. Aku Nggak sih gitu apa-apa. bilang. Itu Karena memang kan aku nggak mau pertanyaan berdebat mereka. dengan mereka, nggak mau debat lebih panjang. Mungkin kalau aku bilang ke Uni seperti itu pun mereka, karena aku sendiri, mereka tuh banyak sekitar teman aku kan banyak 10 orang dan aku sendiri Muslim. Aku dikeroyok dengan pertanyaan. Udah aku bilang, ya aku cukup diam saja deh kalau mereka mengeroyok. Mungkin Ustadz mau bantu dulu Ustadz menjelaskannya ke saudara kita karena Apa? dia ditanya teman. Jadi teman Kristennya bertanya bahwa kok kita pakai kata bersaksi. Sebenarnya kan kita menggunakan kata syahadat. Nah, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kata bersaksi. Dalam pandangan mereka orang Kristen, bersaksi itu harus menyaksikan gitu loh. Nah, Oh, jadi Benar-benar melihat gitu Pak Ustadz, mohon maaf. Jadi dia nggak cukup dengan hanya teoritis, secara ilmiah, penelitian, gitu secara akademik. Tapi itu kan kalian tidak menyaksikan secara nyata, real gitu. Dan aku juga sebenarnya agak gamang juga sih kalau menurut mereka, bener juga sih. Nggak cuman meyakini di hati, terus nggak cuma dengan dalil-dalil atau dengan cuma pengucapan. Jadi mereka real pengen gak cukup dari itu semua, mereka menyaksikan. Kalian umat Islam selama ini menyaksikan tidak sudah membaca syahadat seperti itu gitu. Itu Ustadz, Kak, mohon sebenarnya izin. dalam bahasa Indonesia bersaksi itu bukan menyaksikan, yaitu beda. Jadi bersaksi itu lebih sinonimnya lebih ke meyakini. Saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka tidak mau sama kata-kata bersaksi ya nggak apa-apalah, dirubahlah. Aku meyakini begitu. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Karena kalau menyaksikan memang harus ada yang disaksikan. Mekan, kalau mekan itu memang harus ada yang di. Kalau mekan itu harus ada yang di, memang. Itu sebenarnya sesimpel itu ilmu bahasa Indonesia itu sebenarnya. Nggak perlu dalil dalam Quran dan hadis. Karena kalau pakai dalil Quran dan hadis tambah pusing nanti kan. Kira-kira seperti itu. Ya ya baik itu dulu Ustadz. Almus ya. Baik, baik Uni. Ustadz makasih banyak ya pencerahannya. Iya, Iya, saya. ya aku selama ini kalau mereka nanya tentang itu, aku bilang tanya ke tempat yang lebih ahli deh. Kalau aku masih kurang kurang begitu ahli gitu. Karena tetap kekeh mereka itu ingin menyaksikan gitu apa yang Anda saksikan, antum ente saksikan gitu dengan membaca surat 2 kalimat syahadat itu gitu. Oke, terima kasih Almus Hmm. ya. Kita sudah Ya jawab. baik Tugas Uni, kita hanya makasih menjawab. banyak Uni, Pak Ustadz, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya halo, Win, Wezen. Aduh, nggak usah nih. Oke. Win, Halo, assalamualaikum dan selamat siang. ya agamanya apa? Emang gua Islam, gimana cari konsepnya Islam itu indah? Indahnya itu di mana? Coba tolong jelasin. Oke, diam. Kami menjelaskan, Anda diam ya. Mungkin Ustadz dulu, nanti mungkin aku sedikit aja. Betul, antum. Saya, oke. Pertanyaannya adalah, saya Islam. Tapi di mana Islam itu indahnya? Indahnya Islam itu adalah satu, agama Islam itu tidak pernah diperintahkan untuk dipaksakan kepada orang yang tidak beragama Islam. Terbukti implementasinya, pertama dalilnya dulu, la ikraha fiddin. Yang kedua implementasinya, Nabi Muhammad tidak memaksa pamannya menjadi Islam. Yang kedua, indahnya Islam adalah semua aturan Islam itu tidak ada yang mengeluarkan keringat sampai nak mampus.
dan mau mati. Bahkan berhaji pun yang memang melelahkan itu diwajibkan bagi yang mampu. Kalau kau tidak mampu berhaji, maka tidak ada kewajiban bagimu. Karena Allah berkata dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukhalifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, hanya hukum-hukum Islamlah yang relevan dan rasional untuk diimplementasikan di belahan dunia manapun. Contoh, kalau kau berada di mazhabnya Imam Maliki, kau boleh mengikuti. Kalau berada di Asia Tenggara, kau boleh ikuti Imam Syafi'i. Artinya kau tidak diperintahkan mengikuti sesuatu yang berat sampai-sampai Tuhan harus mati menembus dosa kau karena kau nggak mampu mengikuti perintah Tuhan. Dan semua aturan Tuhan itu dipastikan bisa dilakukan oleh manusia, tetapi manusialah yang tidak mau mengikutinya. Makanya orang yang mengaku Islam karena tidak mengikuti Islam dengan baik dan benar tidak merasakan kedamaian Islam di dalam dirinya seperti Anda. Karena Anda hanya mengaku Islam tapi tidak menjalankan kaidah Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana saudara Rifa bilang bahwa Saya bukan saudara, saya saudari. ya, Saya lu perempuan. mengatakan bahwa tidak boleh memaksakan orang lain masukin Islam. Tapi kenapa dakwah lu selalu mengajak orang, memaksakan, menjelekkan agama orang? Itu Nah, ngomongin inilah ke diri kenapa sendiri apa ngomongin? ini kenapa kamu selain jangan banyak berbohong, tak mau lagi mengakui agamamu Kristen karena mungkin jijik ngaku Itu jangan Kristen, suka berbohong. belajarlah. Iya, jangan berbohong. Diam dulu ya. Yang kedua adalah belajarlah bahasa Indonesia. Antara mengajak dengan memaksa itu nggak sama, Oten. Memaksa itu mengajak dengan paksaan. Mengajak nggak semua ajakan dengan paksaan. Contoh, yuk makan. Itu namanya nggak maksa. Itu namanya mengajak. Hei makan, kalau nggak gue bunuh. Itu baru namanya maksa. Itu aja lu nggak bisa bedain pantas Islam tidak menjadi damai bagi lu karena lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Karena lu ngaku-ngakunya Islam tapi padahal Oten. Itu kenapa Anda tidak bisa berdamai dengan diri Anda, karena Anda satu jahil, kedua banyak menipu. Mengaku sebagai orang Islam padahal agamanya Kristen. Mengaku sebagai orang Islam tapi katakan nggak merasa damai di Islam. Inilah bukti kalau Anda itu orang yang tidak mungkin damai karena Anda penipu. Oten nggak mau lagi ngaku Oten karena malu dan jijik dengan agamanya sendiri. Tidak ada satupun orang Islam yang malu mengaku agamanya Islam loh. Karena kami percaya diri dengan agama kami ini agama rahmatan lil alamin. Tapi sudah banyak sekali orang Kristen yang naik ke komal Islam ngaku-ngakunya Islam karena jijik mengaku sebagai Kristen. Jadi, brother, saya tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen yang udah jelek. Kenapa? Karena Kristen sendiri yang jelekin agamanya. Pertama dari perilaku. Sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak peradaban itu agama Kristen. Kedua, Kristen itu di Indonesia udah 6%. Itu pun pecah belah. Apologetnya bersundal lagi. Apologetnya ada yang secara terang-terangan tidur berhubungan seksual dengan murtadin padahal dia masih suami orang. Ada juga yang terang-terangan bahkan menghamili istri orang. Ada yang terang-terangan berantam membuka aib karena donasi. Bagaimana mungkin kami umat Islam ini tidak dikatakan agama rahmatan lil alamin, sementara di Islam kalau ada kesalahpahaman kami tabayun. Setidaknya itu yang diakui Pak Bom dan juga Rudi Yohanes. Inilah bukti bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan juga bukti bahwa agama Islam agama rahmatan lil alamin. Kami umat Islam kalau ada aib saudara kami tidak bongkar. Ya namanya menjelaskannya panjang lah, makanya kamu tidak damai karena kamu tidak bisa mendengarkan penjelasan yang panjang. Ya karena otak kamu nggak ada, makanya kamu tidak memahami perkataan saya. Tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Ya ngapain saya koreksi diri sendiri? Saya koreksi diri sendiri. Ngapain saya mengoreksi diri sendiri? Udah ada Ustadz Wafi yang mana? Siapa yang ya menghampiri santri memang orang yang dipanggil ustadz, tapi dia bukan alim ulama, karena alim ulama itu orang yang berilmu yang mengamalkannya. Kalau ada orang yang dipanggil ustadz tapi dia menghamili santri, maka dia bukan ulama, tetapi orang yang diulamakan. Alim ulama itu adalah orang. Kalau sudah diamili, jangan ganggu dulu, saya lagi ngomong. Itulah kenapa tadinya saya tidak percaya kepada Yesus yang mengatakan bahwa di luar Israel yang diberkati Yesus itu adalah Bani Kunarion. Setelah melihat kamu, saya jadi percaya bahwa ternyata di luar Yahudi yang diberkati Yesus itu rata-rata adalah Kunarion. Tadinya saya nggak percaya. Gara-gara lihat kamu saya jadi percaya. Saya lagi ngejelasin, jangan diganggu. Kalau ada ustadz menghamili santri, maka dia itu bukan alim ulama, tapi orang yang diulamakan. Karena definisi alim ulama adalah orang yang mengetahui dan mengaktualisasikan. Nah,
Apa masalah kalau ada orang yang mengaku Islam kelakuannya bejat? Karena bukan yang mengaku Islam yang masuk surga, tapi yang Kalau mengaku standar dari Islam. ulama tuh gimana sih? Kenapa dia Apa bisa standar ulama itu orang yang berilmu dan mengamalkan. pesantren kalau dia bukan ulama? Tolong Ya, jelasin. Dajjal juga bisa punya pesantren. Emang apa masalah? Kan punya pesantren bukan karena dia ulama. Pelacur Berarti juga benar bisa dong. punya pesantren. Berarti benar dong di dalam riwayat Apanya? Nabi Adam alaihissalam, iblis juga ngaku Sejak Islam. kapan Nabi Adam meriwayatkan hadis? Iya, ada di dalam Al-Quran, Mana? di dalam di penjelasan Sejak kapan itu Nabi mengatakan Adam bahwa meriwayatkan iblis hadis? mengatasnamakan Islam, Allah dan Islam agar Ya supaya bisa. Nabi Adam Kayak mau kamu, mengikuti ajakan kayak iblis. kamu iblis mengaku-ngaku Nah, Islam. Berarti Betul. jangan Betul. Memang orang Islam itu bisa menjadi iblis Yang seperti mengaku kamu, Islam. ngaku-ngakunya Islam tapi iblis. coba silakan Kayak kamu, lanjut. iblis bisa ngaku-ngaku Islam, padahal dia iblis. Kayak kamu, Oten ngaku-ngaku Islam. Kamu tuh, kamu contohnya. Kamu Karena di dalam contohnya. Al-Quran riwayat Nabi Adam alaihissalam, iblis juga Kapan suka Nabi Adam mengatasnamakan meriwayatkan Islam, Al-Quran? Allah Nggak dan ada. Islam, agar Iya, supaya Nabi betul. Adam mau mengikuti Iblis. ajakan iblis. Iya, itu contohnya kamu di sini. Oten ngaku-ngaku Islam, kan iblis ngaku-ngaku Islam tuh kamu. Iblis sejati. Kamu adalah iblis berwujud manusia. Ya. Kamu iblis berwujud manusia. Ada juga di dalam ayat mengatakan barang siapa yang Bukan kamu yang menjelaskan karena kamu pendusta. Kamu penipu agama, kau aja kau dustai, kau pula yang menyebarkan agama Islam di sini. Mana ada pula Adam meriwayatkan? Sejak kapan Adam meriwayatkan merawi? Adam mana pernah merawi? Hantu belau? Ya. Kristen pendusta. Saya juga baru sadar loh, ternyata di Bible dari awal sampai akhir tidak ada istilah Tuhan semesta alam, adanya cuma Tuhan Israel. Tuhan lokal. Allah Israel ya, Allah Israel. Kan memang gitu dalilnya Ustaz. Hanya di Israel ini saja Tuhan. Tuh, ini Iya. aku tunjukin. Iya. Tak, kalau mereka mengatakan itu nih, jadikanlah semua bangsa muridku, itu gimana? Itu ayat andalan mereka itu. Bangsa Israel. Semua bangsa Ya kan. bangsa Israel doang. Karena yang dianggap bangsa oleh Tuhannya Kristen itu cuma Israel, Ustaz. Yang lain? Yang lain nggak dianggap. Enggak. Oh, Kan di Tuhannya mana itu rasis. dalilnya? Nih, ya. Bahwa yang selain Israel gak dianggap bangsa. Nih. Aku tunjukin datanya ya. Dalam kitab Ulangan 76. Bukan. Bentar, ini bukan. Bentar. Andalan Oten kan itu mesti kan, satu ayat itu aja sudah. Jadikan semua bangsa muridku gitu. Sebarkanlah Aku ada. Injil ini. Ya itu bukan Yesus yang ngomong. Kan Yesus bukan. Itu Yesus palsu, Ustaz. Kan Yesus yang asli bilang jangan keluar Israel. Yesus palsu ya. Mm-mm. Nih. Pertama, Kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel. Bukan ini. Nih. Pertama, Tuhan tidak pernah mengutus rasul kepada bani lain ya selain Israel ya Ustadz. Ntar. Itu tahu saya itu, yang anu itu. Aku hanya diutus untuk bangsa Bukan itu. untuk Bani Israel. Bukan itu. Di dalam kitab perjanjian lama itu Tuhan tidak pernah mengutus rasul untuk bangsa lain dalam perspektif Kristen. Jadi bangsa lain itu tidak pernah diutus nabi. Oh, Itu. Oke. Itu pertama. Itu dogma Kristen, Ustadz. Nah, di Yahudi itu hanya menjadi penjelasan di bab Maraba 20, tapi bukan secara eksplisit Tuhan mengutus nabi ke bangsa lain. Tapi itu tambahan dari penjelasan nabinya gitu. enggak, yang itu, yang bahwa selain Israel gak disebut bangsa itu di mana itu? Bentar. Bukan nggak disebut bangsa, maksudnya tidak mau Tuhan itu menjadi Tuhannya bangsa Israel. Gini Ustadz, Tuhannya bangsa Israel ini hanya Tuhan milik Israel saja gitu loh. Tidak menjadi Tuhan bangsa lain, bukan yang lain tidak disebut bangsa gitu. Kalau nanti itu kok bisa antum bilang itu Yesus palsu ya, mengatakan Karena Yesus yang bilang,
Yesus yang bilang. Pertama secara Iya. karakter, yang kedua Yesus yang bilang. Matius 24:24 kan, kalau Yesus palsu itu kan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Yesus asli kan gini bilangnya, aku tidak dapat berkuasa dari diri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Nah itu Yesus asli, rendah hati dia humble orangnya, dia nggak sombong. Nah kalau Yesus yang palsu itu sama seperti iblis kelakuannya. Iblis kan ngaku-ngaku diberi kuasa sama Tuhan. Nah Yesus yang baru mati ini kan nggak dikenali sama murid-muridnya. Itu bukan Yesus asli Ustadz, karena wajahnya nggak dikenalin dan dia ngaku-ngaku berkuasa sama seperti iblis. Sementara Yesus bilang bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Enggak, kalau di Itu to the point yang itu, jadikanlah semua bangsa muridku itu, bantahnya gimana tuh? itu kan bukan ayat asli sebenarnya, itu kan ayat tambahan Ustadz. Masa? Terus coba, Bentar. masa itu? Tambahan itu? Itu di Matius ya? Iya. Ya kita secara akademis, bukan secara narasi retorika ya. Iya, iya. Matius berapa? Matius 28 ya? Bentar. Bentar. Matius 28:19. Oh, gimana itu? Bentar. Ada suara musik Ustadz ya. Di mana nih? Bentar. Aku lupa kajian aku tuh, bentar Ustadz. Oh ini dia, bentar. Bentar ya guys. Aku udah lama nih nggak buka-buka kritik teks ini. Yang saya tahu Matius 28 nomor 19 itu nih bukan ayat sisipan, tapi baru ditemukan di abad keempat gitu. Oh iya, satu itu. Yang kedua, kalau aku membuktikan bahwa itu bukan Yesus. Pertama, Yesus itu jadikanlah semua bangsa muridku. Pertama, Yesus yang asli itu melarang muridnya untuk mengajar keluar Israel. Yang kedua, Yesus asli tidak pernah mengaku memiliki kekuasaan dari Allah Bapa. Tapi Yesus yang baru bangkit ini menunjukkan karakter yang berbeda. Pertama, wajahnya beda, kedua sifatnya juga beda. Sifat yang berbeda adalah dia mengaku-ngaku berkuasa. Kalau aku retorikanya itu yang kubangun. Terus yang kedua adalah nih. Bentar Ustadz. Saya pernah meneliti ternyata ayat itu Matius 28 itu ayat apa ya istilahnya itu sudah, dan baptislah di atas 3 nama. Heretik ya. Iya, nah itu sebenarnya baru muncul ayat itu di abad keempat. Itu bukan pendapat saya ya, tapi perspektif barat. Itu baru muncul di abad keempat. Vatikanus itu masuknya kan abad keempat tuh, karena 300 lebih kan. Nah sebelum Tapi itu dia nggak ditemukan. ya, tapi di Codex Sinaiticus dia ada, bentar. Iya, Sinaiticus masuknya abad keempat Uni. Itu baru Ya, ditemukan abad keempat. itu yang pertama. Sebelumnya nggak ada gitu. Bentar, Sebelumnya aku buka dulu. Aku buka dulu linknya, bentar. Aku cari-cari Ustadz. Ini materi lama Ustadz. Dulu materi lama aku tuh. Ya karena ayat andalan teman-teman Kristen ketika dia hanya diutus untuk bangsa Israel itu, ya itu ayatnya sudah. Jadikan semua bangsa muridku, itu gak ada yang lain. Itu yang selalu mereka bahas nih. Duh, bentar Ustadz, nggak ketemu ya. Itu tema dulu memang Uni, tema dulu banget itu. Iya kan, sekarang ini kan sulit bawa tema kritik teks di TikTok Ustadz, terlalu tinggi, mereka tuh nggak nyampe. Karena Iya. aku sendiri Ustadz ya, tema-temaku yang udah aku kuasai tentang kritik teks itu harus aku ulang lagi loh. Kalau nggak aku lupa. Kenapa jarang diangkat? Di TikTok ini kan rata-rata kan mereka ini kan kayak mengulang hal-hal yang udah itu aja terus gitu kan, tentang Nabi Muhammad mengawini Aisyah gitu-gitu aja. Kalau yang dulu kayak di Zoom, kayak di StreamYard, kita betul-betul materi kajian yang kita bongkar kan belum bisa lagi kita lakukan di TikTok ini, karena kan kita nggak bisa dua arah dengan mereka. Rata-rata kan Kristennya kan gobloknya kan, nauzubillah min zalik.
Beda kalau zaman dulu kan, contoh kelas-kelas yang diskusi sama kita dulu tuh Mas Aldo kan, yang memang ini, Ya, yang saya rasakan begitu nih. Jadi Rasulullah kan pernah bersabda begini, "Ma min yaumin yamurru illa walladzi ba'dahu syarrun mimma qablah." Jadi tambah hari manusia itu rata-rata tambah buruk rata-rata. Ini bukan kaidah 100% ya, tapi kaidah 80% aglabiyah umumnya. Nah, Kristen sejauh ini saya melihat perbedaan tahun 2019 pertama saya masuk diskusi lintas agama dengan 2026 ini jauh nih, ma baina sama iwas sumur, antara langit dengan sumur. Dulu saya tuh semangat belajar Ibrani dikit-dikit, melihat Yunaninya, karena tema itu sangat berpengaruh, karena yang mereka kritik kepada kita adalah critical text Al-Quran dan hadis, sehingga kita pun akan mengembalikan itu. Tapi sekarang aduh jauh banget gitulah, jauh. Saya mau mengatakan goblok itu Ini kalau Ustaz. ada bahasa yang lebih kasar dari goblok sebenarnya itu lebih pantas gitu. Tapi ya gimana lagi, saya gak enak sendiri gitu kepada teman-teman Kristen yang sekarang gitu. Nih ada Lanjut. beberapa artikel yang mengatakan bahwa Matius pasal 28 itu hanya sampai ayat 15. Ya, sampai ayat 15, bukan nggak nyampe ayat 18. Di King James Version itu ditutup ayat itu, so they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Nah itu juga di American Standard itu sampai ayat 15. Nah itu Ustaz, makanya agak bingung ketika Ya. ayat ini ada sampai 18. Nah dalam kitab KJV dan ASV itu tertulis until this day atau sampai hari ini gitu. Nah, dalam ayat 15 itu gini, maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Nah, itu bukti kalau ayat setelahnya itu adalah tambahan. Begitu. Betul. Ini Saya kita lihat ya. ya benar-benar. Kita lihat di dalam versi KJV-nya aja. Jadi di dalam paragraf itu sendiri dibuktikan bahwa itu tuh adalah pernyataan-pernyataan tambahan sampai ke ayat 18. Karena ayat 15 itu adalah kayak penutup gitu. Ya. Begitu. Dalam kitab Matius pasal 28 dari 1 sampai 20 nih. Kita lihat nih. Nih ya. Matius pasal 28 ini ayat ke-15 itu adalah penutup kitab pasal 28 itu. Kita lihat dalam ayat 15. Cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Bukannya. Gitu. Ya. Bentar. Ini menunjukkan bahwa Jadi penutup gitu ya. iya, ini kan menunjukkan bahwa peristiwa yang sudah terjadi itu sudah terdengar gitu loh sampai hari ini. Berarti hari ini aja. Ya, pokoknya cerita itu sudah kedengaran. Masa ada lagi cerita setelah itu? Ini kan menceritakan cerita yang sudah selesai gitu. Gitu. Iya. Gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. Terus tapi gereja mengukuhkan bahwa ayat itu ada. Tapi kan perkara ayat tambahan, ayat sisipan itu kan hal yang lumrah dalam Bible. Karena Ustadz kan harus lihat tuh, dari abad pertama manuskripnya cuma segini, abad kedua nanti naik lagi segini, abad ketiga nanti baru 10 segini. Kan begitu. Artinya entah dari mana ini kertas-kertas ini muncul gitu. Nah itu yang kata Kores yang itu awalnya sececak kecil itu loh, kertas itu apa itu? Iya, itu kan manuskrip yang ditemukan seperti sebesar ATM yang sudah rusak. Itu P berapa gitu. Itu namanya manuskrip apa yang dikaji manuskrip aslinya gitu loh, Ustadz. Itu pun masih salinan, nggak mungkin asli yang ditulis autografannya udah nggak ada. Iya benar. Itu di abad-abad pertama yang paling awal gitu. Beda kalau kita kan abad-abad awal pertama kan ada banyak lembaran kayak yang di Birmingham itu kan berapa lembar itu besar itu. Dan itu Quran surat Duha. Surat Duha ya? Iya ya, surat Duha kalau nggak salah. Yang di Birmingham. Belum lagi yang di Topkapi. Gitu. Kan banyak suhuf-suhufnya. Tapi kalau yang ditemukan itu tuh hanya sebesar kartu ATM. Itu pun udah compang-camping. Nah, sementara yang
manuskrip-manuskrip lainnya itu manuskrip salinan-salinan yang ada kemudian yang nggak tahu di mana ditemukan, siapa yang nulis gitu. Tradisi gereja dulu Ustadz, dalam buku Ramadhani seorang Katolik, judulnya adalah Apokrifa. Jadi setiap gereja Kristen itu punya buku masing-masing, punya kertas masing-masing yang diklaim ini dari si A, di si B, si C. Tapi buku itu nggak tahu siapa penulisnya. Nanti buku itu diambil oleh gereja, dikanonisasi lah pertama kali penganon Bible itu namanya adalah Marcion. Si Marcion inilah yang mengumpulkan kitab-kitab, lalu dikatakan ini dari Tuhan. Jadi sebenarnya yang mengatakan ini dari Yesus pun itu adalah orang yang diakui kebidatannya, yaitu Marcion. Nanti baru Athanasius lah yang kemudian mengambil kanon-kanon tersebut, mengukuhkannya, lalu kemudian pada konsili Hippo lah Bible itu dikanonisasi seperti yang diimani saat sekarang ini. Jadi kayak gini Ustadz, ini gerejanya Ustadz ya. Di gereja ini doktrinnya dibangun dulu, baru nanti dicarikan dalil penguatnya. Beda, kalau kita kan ayatnya dulu, baru pengembangan pemikirannya. Kalau mereka enggak, doktrinnya dulu, baru nanti dicarikan kitab-kitabnya untuk menguatkan. Jadi kalau yang bertentangan nanti di apokrif. Oh ini buku kertas dibaca, walaupun itu penulisnya Yesus, tapi kalau bertentangan dengan doktrin di anatema atau dibuang. Makanya kitab Thomas dibuang, kitab Filipus dibuang, di apokrifa. Karena doktrin dulu, baru kitabnya kemudian. Gitu. Itu konsepnya. Iya, doktrin dulu, bener. Doktrin dulu. Karena kan itu kata si Tertullianus kan, Tertullianus membawa dalil doktrin Trinitas. Di abad ketiga baru Bible-nya dikanon. Duluan mana coba? Doktrinnya dulu dari kanon Bible-nya. Lebih Tapi duluan kalau- doktrinnya. Kalau bukan karena hidayah memang nggak bisa kayaknya ya. Nggak bisa Ustaz. Padahal sudah sehancur itu loh sebenarnya. Sudah sehancur itu. Hancur sekali. Bahkan saking hancurnya Ustadz ya, orang Kristen sendiri malu mengakui mereka sebagai Kristen. Contohnya tadi. Oh iya, ngaku Islam akhirnya kan? Mereka udah tinggal 6%. Coba Ustadz bayangkan, mereka udahlah 6%. Antara Ones dengan Tritunggal sampai sekarang masih bersera. Muncul lagi aliran Marcion, muncul lagi aliran subordinat ke Edis. Si Edis aja yang nyata-nyatanya penontonnya 50K Ustadz, ternyata mengajarkan Yesus punya Tuhan. Tapi di Jabodetabek unik ya, di Jabodetabek termasuk Kristen yang gede, sekolah-sekolahnya itu Advent loh unik. Nah, Advent itu Ustadz salah satu Kristen yang aku boleh katakan dari segi makanan itu masih menjaga. Makanya banyak yang santun-santun di antara mereka. Karena mereka masih menganggap bahwa perjanjian. Sebenarnya Advent ini kalau diskusi sama kita blunder. Karena dia akan bertentangan dengan Paulus. Benar. Kenapa? Karena Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Nggak ada di situ pembagian seremonial dan juga rohanian nggak ada. Nah, Advent itu masih mengikuti, bahkan sampai makanan yang haram pun masih mereka kosher. Mereka ada makanan kosher. Padahal Paulus terang-terangan mengatakan, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Iya. Maka Advent kena di situ. Itu kenapa dulu waktu aku debat sama Advent, dia hancurnya di situ. Dia menentang Paulus, sementara mereka nggak mau bilang Paulus itu sesat. Mereka tetap terima Paulus. Tetap Ustadz, apapun denom Kristennya tetap hancur lebur. Ones hancur depan kita. Kenapa? Kalau Ones mengatakan Yesus adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia, maka sudah banyak kali Yesus berbohong. Gimana tuh? Jangan memanggil Bapa, karena Bapamu hanya satu dia di surga. Lah, sementara yang di depannya apa yang berdiri itu adalah Bapa sendiri. Jadi apapun Marcion, kalau Marcion itu blunder banget, karena mengatakan Tuhannya Musa itu iblis. Tapi dijadikan rujukan dalam satu hal ya. Marcion itu bukan dijadikan rujukan, tapi kitab yang dikanon oleh Marcion itu dijadikan kanonisasi juga oleh Athanasius. Oh. Si Marcion yang pertama kali mengkanon Ustadz. Nih, di abad kedua. Anu ternyata ya mereka ya. Percaya apa dalil musuh dijadikan ibadah sama mereka berarti. Nah betul, orangnya dibidatkan, kitab yang dikanon diterima. Tuh, nih Ustadz. Dan lucunya si Marcionnya ditolak.
Kan memang begitu kelakuan saudara kita Kristen setiap konsili. Contoh, konsili yang memberangus ajaran dari apa namanya yang dua natur Yesus yang berpisah itu, di konsili ketiga itu, nih ya. Jadi Marcion ini kan dia adalah tokoh Kristen abad kedua. Dia yang pertama sekali mengkanon Bible. Dia yang menyusun daftar resmi Bible. Orangnya di anatema, susunannya diterima, gitu. Waduh, kalau di Tapi, ya, kalau di tapi Islam dia kan menolak urutan surat, nama-nama surat, semuanya tauqifiyun minan nabi, sudah dari nabi kan? Iya, dari Kalau di malaikat lagi, dari Allah, Mm-mm. dari Nabi Muhammad. Nabi yang bilang, letakkan ini di sini. Kalau ini Marcion yang ngumpulin Bible ini. Pertanyaannya, kalau Marcion ini dikuasai Roh Kudus, kenapa dia bidat? Oke, Itu. berarti ya, paham. Saya jadi paham sekarang kenapa kok di Islam itu ada istilahnya Islam Protestan. Kenapa? Iya, bagian Wahabi itu kan Islam Protestan itu. Oh, yang menolak sanad. Iya, yang suka bid'ah itu loh. Jadi memang Oh, sama ceritanya sama dengan dunia kekristenan itu. Islam Protestan. Ini aku bacain Ustadz ya. Jadi di Konsili Nikea itu kitab yang dikanon oleh Marcion itu diambil lalu ditambahkan dengan Perjanjian Lama karena Marcion menolak Perjanjian Lama. Oke. Nah, lalu kedua muncul tentang Roh Kudus di Konsili Konstantinopel di abad 381. Dan ini penetapan tentang kedudukan Roh Kudus, bahwa ternyata dia juga termasuk ilahi. Kemudian adalah Konsili Efesus 431. Nestorius dia memisahkan antara natur Yesus yang ilahi dengan Yesus yang insani. Sementara doktrin Kristen sekarang ini kan bisa dibedakan tapi tidak terpisah. Kalau Nestorius ini dia bisa bedain Ustadz. Yang 431 apa? Konsili apa? Konsili Efesus. Yesus ya. Nah, terus di 431 Efesus, 451 Chalcedon. Chalcedon ini memberangus ajaran monofisit. Monofisit ini mengajarkan bahwa Yesus itu cuma punya natur keilahian aja. Dia tidak punya natur kemanusiaan. Nah gitu. Dan ini, inilah waktu itu muncullah gereja Koptik Syria. Jadi gereja Timur itu terpecah gara-gara konsili Chalcedon karena ada yang tidak sepakat dengan hasil konsili. Yang keempat baru ini kanonisasi Bible Ustadz yang disebut dengan Konsili of Hippo, Konsili Kartago. Ini menegaskan semua kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen barulah dimasukkan Jadi kitabnya itu dikumpulin nanti Ustadz pada saat Konsili Hippo di abad keempat. Iya, gitu. Oke. Jadi bingung murid Yesus Ustadz. Murid Yesus bingung sama surat Paulus kok jadi Bible gitu. Karena kan murid Yesus nggak diajarkan surat Paulus. Murid Yesus sudah diajarkan surat Ibrani, Korintus, Efesus. Jadi murid Yesus kalau ketemu Kristen mungkin berantem. Apa kau bilang? Tidak semua hukum Taurat itu diampuni karena darah. Ditampar sama murid Yesus itu orang Kristen. Kurang ajar kau, kata murid Yesus. Kurang ajar. Sejak kapan itu terjadi? Kok kami nggak diajarin? Soalnya kan Paulus baru muncul. Kemudian jadi berantem Ustadz. Murid-murid Yesus yang 12 ini akan bertengkar dengan Oten. Karena Oten ngikutin Paulus. Gitu. Bahkan saya pernah baca sebuah tulisannya orang Kristen terkenal penulis Karen Armstrong. Itu dia pernah mengatakan bahwa Paulus saja gak menyangka bahwa tulisannya akan jadi kitab suci gitu loh. Dia saja gak menyangka bahwa tulisannya ini akan dibaca angkatan-angkatan selanjutnya lalu dirumuskan menjadi kitab suci. Karena saat itu konteksnya itu Paulus itu dalam cerita ya, entah hakikatnya bagaimana,
Dia tuh datang ke sebuah daerah Roma, ke daerah ini, ke daerah ini. Nah, dia menuliskan surat untuk mengajar niatnya kan begitu kan. Itu surat pribadi lah, surat isi pribadi. Lalu itu diagung-agungkan menjadi kitab suci, lalu dikait-kaitkan bahwa Paulus mendapatkan firman padahal isinya curhatan pribadi itu. Curhatan pribadi semua terhadap apa yang dia ketahui setelah dia mengaku-ngaku tobat dan didatangi Tuhan lewat suara. Nah, itulah khurafat terjadi. Khurafat pertama kali terjadi ketika dia mengaku ketemu Tuhan, lalu setelahnya dia disucikan dan tulisannya dianggap kitab suci semua. Begitu. Betul sekali.